Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ya buat adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kuliah saya yang kedua pada produk kosmetik ya, tentang deodoran dan antiperspiran. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Baik, ini sudah tertayang di eee, di YouTube ya. Nah, ini nanti akan saya share di YouTube, silakan diperhatikan kuliahnya dari awal sampai terakhir ya, jangan pernah di-skip karena di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab di akhir kuliah sebagai tugas saya. Deodoran dan antiperspiran adik-adik kira-kira sudah tahu ya, ini terkait dengan eee terkait dengan penampilan ya, terkait juga dengan penghilangan bau bau dari, tubuh kita yang berasal dari keringat ya, yang menyebabkan, penurunan penampilan dan ketidakpercayaan diri. Sehingga diciptakanlah produk berupa deodoran dan antiperspiran. Baik, saya akan membahas terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan di awal ya, terkait dengan keringat ya. Tubuh kita, secara alami memproduksi yang namanya keringat ya, itu sebagai salah satu mekanisme untuk mengatur suhu tubuh kita ya. Maka ketika, kita panas maka akan keluar banyak, tubuh kita meningkat ya, suhu tubuh kita meningkat maka akan dikeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh kita. Bisa karena beraktivitas, juga bisa karena olahraga, maka ketika kita melakukan kegiatan olahraga, maka keringat yang akan kita keluarkan juga akan semakin banyak. Atau kita di saat kerja juga akan mengeluarkan keringat sebagai mekanisme alami dari tubuh kita karena suhu tubuh meningkat. Nah, anatomi dari keringat itu sendiri ya, dihasilkan oleh kelenjar keringat ini bentuknya ya, kelenjar keringat ya. Nah, dari sinilah nanti akan dikeluarkan keringat ya, di samping menurunkan mengatur suhu tubuh juga keringat itu berfungsi untuk membersihkan, kulit dari kotoran-kotoran yang menempel pada kulit kita. Nah, adapun produksi dari tubuh kita ya untuk memproduksi keringat itu bisa sampai 12 gram per jam ya. Masing-masing orang berbeda ya, jadi, cukup cukup banyak ya berarti ya, jadi kalau ditimbang itu keringat bisa sampai 12 gram hasilnya per jam. Ada juga ada juga ya yang, seseorang yang juga, produksi keringatnya banyak, ada juga yang sedikit ya, bahkan ada yang berlebihan. Ketika cemas, ketika melakukan sesuatu dengan, psikologisnya terganggu, maka akan keluar banyak keringat. Atau ketika ujian ya, ujian kok soalnya sulit dari membaca dari nomor 1 sampai 5 kok nggak ada yang bisa, maka akan memproduksi keringat juga tubuhnya. Kelenjar keringat ini dinamakan dengan kelenjar ekrin. Mayoritas keringat itu diproduksi di kelenjar ekrin ini ya. Nah ini, keringat tadi sudah saya sebutkan di awal ya, dikeluarkan karena ada rangsangan emosi dan panas ya. Jadi, peningkatan suhu tubuh akan memicu keluarnya keringat, juga emosi ya seperti tadi yang saya sebutkan, apabila mengerjakan soal kemudian baca soalnya dari nomor 1 sampai 5 kok nggak ada yang bisa menjawab, maka akan keluar keringat. Atau ketika diskusi praktikum dengan dosen, kemudian ketika ditanya-tanya sama sekali ngeblank, nah itu akan keluar keringat juga. Nah ini yang dinamakan dengan emosi, atau Anda dalam keadaan marah, cemas, maka juga akan keluar keringat. Adapun, keringat itu sendiri adalah cairan yang jernih, tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi aslinya itu tidak berbau ya, cairan yang jernih, tidak berwarna dan tidak berbau, mengandung komponennya sebagian besar 98 sampai dengan
99% adalah air ya. Kemudian 1-2%-nya adalah komponen lain, komponen anorganik seperti NaCl, K+, Ca2+, Mg2+, Fe3+, dan Cu2+ ya. Nah ini yang lain-lainnya ini garam-garaman ya dan kation ya. Nah, kemudian juga ada organik, unsur-unsur organik yang lain seperti asam laktat, asam sitrat, asam formiat, asam propionat, asam butirat, urea, dan amonia. Nah, inilah yang menyebabkan ketika dia dikombinasi dengan komponen yang lain menyebabkan adanya keringat yang menimbulkan bau-bauan yang kurang sedap pada tubuh kita. Lanjut. Nah, kemudian selain kelenjar ekrin adalah kelenjar apokrin ya. Nah, ini menyebabkan menghasilkan yang viscous fluid ya, cairannya itu viskos kental dan kemudian cenderung milky. Nah, ini pada saya pernah punya ya teman dulu teman masa kecil pada saat sekolah dasar itu ada yang keringatnya itu sampai seperti menghasilkan susu gitu ya. Jadi keringatnya itu berwarna milky ya, seperti susu. Nah, dan teman saya ini kecenderungannya berkeringat terus. Ya, banyak berkeringat, apalagi kalau dia cemas atau emosi dia akan menghasilkan keringat. Bahkan keringatnya ini seperti air susu ya keringatnya. Dan ternyata malah teman saya yang cenderung berkeringat ini dan sebagainya itu ya malah jadi tentara sekarang dan pangkatnya cukup tinggi sekarang ya. Satu strip lagi dia jenderal. Nah ini ternyata dia kalau ujian pun juga dia juga harus membawa ini ya. Ketika ujian maka tangannya pun berkeringat. Jadi dia harus membawa tisu untuk supaya kertas ujiannya tidak terbasahi oleh keringat yang menempel pada tangannya ya. Tapi dia bisa mengatasi itu dan sekarang malah jadi tentara ya. Nah itu jadi sesuatu itu bisa kita ubah ya. Sesuatu handicap itu bisa kita ubah apabila kita bisa menonjolkan kelebihan yang kita miliki. Ya teman saya yang seperti itu tadi itu adalah kelemahannya dia, tetapi dia bisa menutupi itu dan dia sekarang malah berprofesi yang sebaliknya ya, yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kedisiplinan dan sebagainya. Nah, biasanya kelenjar apokrin ini yang menghasilkan keringat yang milky dan viscous fluid tadi itu pada masa puber ya. Jadi dipengaruhi oleh oleh hormon ya pada masa pubertas ya pada saat SMP ya teman saya yang ketika SMP malah lebih parah ini ya karena dia masa puber itu teman saya yang sekarang jadi tentara itu dan ini berada di lokasi-lokasi tertentu terutama di ketiak ya di ketiak terutama di ketiak ya sehingga memang mungkin adik-adik juga pernah punya ya teman yang ketika dia berpakaian dan sebagainya mesti selalu di area ketiaknya itu basah. Nah, itu karena hal tersebut makanya diciptakanlah produk-produk seperti deodoran dan antiperspiran. Kelenjar ini bermuara di akar rambut. Dekomposisi dari apokrin sweat itu oleh bakteri menghasilkan bau keringat. Nah, ini. Adanya bakteri maka ini menyebabkan menjadi berbau. Ya. Dan ini bisa diatasi ya dengan adik-adik ya karena kalau yang karena emosi itu bisa diatasi. Nah, kemudian apokrin sweat itu terdiri dari komposisinya ya yang tadi kan dari ekrin itu terdiri dari air, protein, karbohidrat, garam, amonium, lipid, kolesterol dan steroid. Jadi komponennya lebih kompleks dibandingkan yang dihasilkan oleh kelenjar ekrin tadi. Ya. Kemudian produk-produk antiperspiran. Antiperspiran ini adalah produk kosmetik yang diaplikasikan topikal dengan tujuan untuk mengurangi underwhelm wetness ya, untuk mengurangi kelenjar keringat pada ketiak ya, dengan mengurangi produksi keringat, ekrin sweat ya, mengurangi produksi keringat yang dihasilkan oleh kelenjar ekrin tadi ya. Seperti saya sampaikan tadi ya, ada orang yang
produksi keringatnya itu berlebih, sehingga dia selalu apa yang dia gunakan ya, pakaian yang dia gunakan cepat sekali basah dan sebagainya, dan baunya tidak karu-karuan ya. Nah itu yang ingin dicapai dari produk antiperspiran ini. Apalagi kalau pakaiannya tertutup, pasti lebih banyak lagi kemungkinan untuk keringat itu diproduksi, sehingga memang harus diperlukan produk-produk ini ya, produk-produk antiperspiran ini. Dan apalagi kalau yang menghasilkan kelenjar apa yang menghasilkan bermasalah dengan bau-bauan ini tidak sadar orangnya, sehingga bisa menyebabkan teman-teman yang berada di sekelilingnya menjadi tidak nyaman karena dengan bau badannya itu. Nah ini banyak sekali ya, saya boleh cerita pengalaman diskusi itu dengan mahasiswa siang, kemudian berdiskusi ada salah satu mahasiswi yang mengalami masalah dengan bau badannya ini dan dia tidak sadar itu. Dosennya akhirnya diskusinya menjadi lebih cepat ya, sebelum pingsan soalnya. Nah itu yang bisa makanya ini permasalahan seperti ini harus diatasi dengan antiperspiran yang mengurangi produksi keringat hampir sampai dengan maksimal 50% ya, 20 sampai dengan 50%. Dengan keringat yang berkurang ini diharapkan nanti juga efek yang diakibatkan oleh produksi keringat yang berlebihan ini menjadi berkurang. Nah, bagaimana pengurangan keringat oleh antiperspiran ini? Zat aktifnya dari antiperspiran adalah garam-garam aluminium atau aluminium zirconium. Ini membentuk sumbatan logam hidroksida pada kelenjar ekrin ya. Jadi di kelenjar ekrinnya itu disumbat oleh pembentukan logam hidroksida, ya, sehingga produksinya menjadi berkurang banyak ya. Ya seperti teman saya yang tadi itu ya, saya ceritakan teman saya sejak kecil, sejak SD itu ya. Itu juga gitu, masalah terhadap produksi keringatnya yang berlebih. Lambat laun dia bisa mengatasi dan bahkan dia bisa lolos ya masuk tes tentara di Akmil. Dan sekarang tinggal satu strip lagi menjadi jenderal dia. Nah, padahal kalau tentara keringetan terus, nah itu juga masalah ya. Nah ini bisa diatasi dengan produk-produk yang seperti ini. Anak-anak farmasi juga seharusnya tahu ya, karena banyak saya mengalami, banyak juga dosen yang cerita ya, bimbingan skripsi atau diskusi praktikum itu sebentar bukan karena apa, karena dosennya tidak tahan terhadap bau-bauan yang dikeluarkan oleh salah satu mahasiswi. Ya. Nah ini adalah komponen penyusunnya, bahan aktif untuk antiperspiran. Antiperspiran dari golongan HLCl3 itu dikenalkan pada tahun 1900-an ya. Dan ini menghasilkan pH 2,5 sampai dengan 3. Nah, ini karena terlalu asam maka dia menimbulkan iritasi pada kulit ketiak. Sehingga produk yang pertama diperkenalkan ini banyak sekali kelemahannya. Penggunaan aluminium klorida yang menggunakan buffer ya atau dapar ini dapat mereduksi. Nah ini bisa juga ini karena menggunakan garam-garaman maka dia juga bisa menyebabkan kerusakan pada pakaian. Nah akhirnya digunakan kombinasi dengan dapar ya, kombinasi dengan dapar supaya pH-nya bisa meningkat dan dipertahankan pH-nya tidak terlalu asam ya. Kalau yang awal kan aluminium AlCl3 itu 2,5 sampai dengan 3. Dengan ditambahkan dapar aluminium klorohidrat, maka pH-nya akan meningkat lebih tinggi 4 sampai 4,2 dan bisa mereduksi kerusakan pada pakaian yang digunakan. Contoh dari garam dapar ini ya. Nah, ini jadi ada daparnya di situ, bisa diformulasi hingga kadar 25% terhadap basis anhidratnya. Kemudian yang bahan yang lain adalah aluminium zirconium klorohidrat ya. Dengan
glisin kompleks. Ini dengan kode AZG dan CAG. Ya, aluminium zirconium klorohidrat itu diperoleh dari reaksi ACH dengan zirconyl chloride ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan glisin sehingga membentuk garam kompleks ini CAG kompleks. Glisin itu fungsinya sebagai buffering agent ya. Buffering agent tadi sudah disampaikan ya fungsinya ya. Coba ini dijelaskan mekanismenya seperti apa ya. Mekanismenya seperti apa sehingga dia bisa sebagai buffering agent. Kadar CAG dalam formula kurang dari 20% ya. Kenapa kok kurang dari 20%? Kenapa kalau lebih dari 20%? Coba itu kalau lebih dari 20% apa? Kok enggak boleh kenapa? Jelaskan alasannya. CAG tidak boleh diformulasi dalam bentuk aerosol. Nah, ini. Kenapa ini? Alasannya kenapa kok tidak boleh dibentuk dalam bentuk aerosol. Kemudian karena kelemahan-kelemahan tadi maka muncullah konsep baru ya untuk antiperspiran dengan menggunakan kelat logam titanium. Nah, ini bahan yang digunakan adalah ATL, garam, amonium, titanium laktat yang memiliki efek yang cukup baik pada uji in vitro. ATL merupakan hasil sintetis dari titanium alkoksida dengan asam organik kemudian dinetralkan dengan amonia ya. Ya, ini adalah peran dari teman-teman kita yang di sintesis farmasi ya. Mungkin adik-adik yang mau tertarik gitu ya. Jadi sebenarnya kosmetik ini juga bisa kolaborasi penelitian antara bagian sintesis farmasi ya, keilmuan sintesis farmasi dengan keilmuan formulasi ya. Cuman saya melihat memang di farmasi UNED ini kolaborasi antar bidang ilmu itu sangat sedikit sekali. Saya nggak tahu kenapa ya biologi biologi sendiri, formulasi sendiri, tidak pernah ada kolaborasi yang bagus gitu ya. Padahal beberapa kali saya mendapatkan penawaran dari teman-teman yang dari fakultas lain gitu. Tapi di fakultas farmasi sendiri sulit untuk bisa berkolaborasi antara. Nah, ini salah satu contoh ya. Jika ada adik yang belum skripsi, salah satu contoh ini adalah salah satu topik penelitian yang cukup bagus kolaborasi antara sintesis kimia sintesis dengan sintesis farmasi ya dengan formulasi. Nah, dapat digunakan pada sistem yang berair. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini ya, ini new concept juga, film forming antiperspiran polimer. Nah, ini juga bisa kolaborasi dengan sintesis farmasi dengan sintesis kimia sintesis dan formulasi. Nah, ini polimer yang digunakan adalah ini ya, oleophilic acid, amid oleophilic acid dan ester copolimer. Ini menggunakan polimer ya, dengan atau tanpa kombinasi dengan PVV salah satu contohnya dengan bentuk stick, roll on dan produk yang berbasis alkohol. Nah, ini produk roll on itu kan dulu pada iklan-iklan tahun 2000-an kan banyak sekali produk roll on yang dipromosikan, diiklankan oleh salah satu produk brand ternama ya. Dan rupanya sekarang brand tersebut tenggelam ya. Sekarang di arah anak milenial kurang suka menggunakan produk-produk roll on ya. Padahal roll on ini adalah salah satu konsep waktu itu perbaikan dari yang model bedak itu ya, bedak ditaruh di ketiak itu. Yang menyebabkan apa ya, ketiaknya jadi menimbulkan bekas, maka diciptakanlah produk roll on. Tapi roll on ini ternyata juga masanya sangat pendek ya, akhirnya juga tergerus oleh generasi milenial yang nggak mau pakai produk roll on juga. Maunya yang semprot-semprot ya, bentuk stick roll on itu dulu sangat populer sekali pada saat pertama kali ditemukan. Nah, ini juga adalah satu konsep ya, deo. Nah, ini stick, bentuk stick, suspension stick. Sticknya itu ada banyak ya. Yang stick ini mungkin yang masih tren sampai sekarang ya. Suspension stick, gel stick, dan emulsion stick. Ya, ini berdasarkan bentuknya.
bentuk suspensi, bentuk gel, dan bentuk emulsi dalam bentuk stick ya. Kemudian ini komponen-komponen penyusunnya ya, silakan dipelajari. Nah, konsep-konsep seperti ini sebenarnya ya bisa untuk kalian yang tertarik di bidang kosmetik itu bisa untuk menjadi topik topik kandidat untuk topik judul skripsi ya. Jadi skripsi ya jangan yang melulu sunscreen gitu aja dari mulai zaman zaman tahun sebelum 2010 sampai sekarang ya sunscreen melulu hanya di otak-atik di bagian apanya? Di bagian ini polimernya dan di bagian produk untuk AHA-nya, anti UV-nya, itu aja seperti itu. Dan ini kan banyak bisa digali sebenarnya ya. Nah ini kita bahas satu persatu. Suspension stick ini formulanya biasanya mengandung stearil alkohol, siklometikon, kemudian PPG 14 butyl ether, dan hidroksin castor oil dan talc. Ini ada unsur talcnya ya, kemudian antiperspirannya. Ini adalah basisnya, kemudian antiperspirannya jumlah 20% dari keseluruhan formula. Nah ini ya, nah ini ada kelemahan di sini ya untuk siklometikon dia bersifat terlalu kering ya, sehingga menimbulkan efek yang kurang nyaman. Kemudian kalau PPG-nya ini bisa menimbulkan residu yang putih pada kulit ya, jadi kulitnya bisa keputih-putihan seperti kurang nyaman gitu kalau karena seperti kelihatan seperti kena penyakit kulit gitu ya. Bahan berupa padatan, ya pembuatannya bahan berupa padatan, kemudian dilelehkan dan dicampurkan dengan fase air, suspensikan antiperspiran dalam formula, kemudian dicetak. Nah, ini suspension stick. Ini masih tidak ada ya topik-topik seperti ini, mahasiswa yang berani mengambil topik skripsi. Ya, ya sekarang ya pasti kalau yang kosmetik gitu ya, kalau nggak sunscreen ya produk herbal gitu ya, produk herbal ini ya cobalah untuk berinovasi sedikit gitu ya. Ini yang bentuk gel stick ya, ini bentuk gel stick ini jadi sticknya dari bentuk gel ya. Ini adalah formula penyusunnya, ada natrium lauryl glutamic acid dibutil amid, kemudian hidroksistearit asik, siklometikon, ada siklometikonnya juga, hidrogen polyisobuten dan diisopril diisopropil miristat dan antiperspiran powder. Nah, ini antiperspirannya 20%. Jadi ini adalah dibentuk stick, kemudian antiperspirannya itu dibawa oleh bentuk gelnya ini kemudian dicetak menjadi bentuk stick. Kemudian ini ada yang clear anhydrous gel stick ya, komposisinya ini dibensilin sorbitol, dimetikon copolyol, diisopropil sebagatit dan glisin, dipropilen glikol, propilen glikol, antiperspiran powder. Ini lebih besar komposisi untuk antiperspirannya. Nah, ini di fungsi masing-masing ya, gelling agentnya, karena ini bentuknya gel, maka harus ada di komponen penyusun formula tersebut yang berfungsi sebagai gelling agent. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk emulsi ya, emulsi yang dicetak menjadi stick. Emulsinya adalah tipe water in oil. Ini adalah bahan penyusunnya, stearil alkohol, volatil silikon, mineral oil ya, 2 metil, 24 petandiol, kemudian poliglyceryl 4 isostearat dan ACH solution. Nah, ini. Jadi kalau yang ini bentuknya, nah ini ada sebagai yang berfungsi karena bentuknya emosi ya, pasti ada surfaktannya di situ. Kemudian yang bentuk roll on ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini sempat populer pada suatu masa tertentu ya, di mana banyak yang menggunakan roll on ya, karena mengatasi yang sebelumnya yang bentuk bedak ya, bedak.
ada tabur itu ya yang ditaruh di ketiak. Nah, roll on ini ada basisnya itu ya, ada yang aqueous solution roll on, ada yang alcoholic roll on, ada yang alkoholik ini biasanya kalau bahan-bahannya mengandung alkohol banyak dikeluhkan karena bisa menimbulkan iritasi pada ketiak ya, dan ada perubahan warna di kulit ketiaknya. Emulsion roll on, suspension roll on, dan transparan roll on. Kemudian ini adalah tipe-tipe emulsinya. Kemudian ini ya tipe OW, emulsion roll on. Kemudian yang ini hydroalcoholic roll on. Silahkan dibaca sendiri ya, dipelajari ini masing-masing penyusun formulanya. Coba ini disebutkan fungsinya masing-masing ya, kemudian dikumpulkan. PEG 40 stearat itu sebagai apa? Cetil alkohol, mineral oil, polisorbat 80 itu sebagai apa? Gliserin, magnesium silikat, antiperspiran aktifnya 60% dan basisnya water. Kemudian yang kedua ini antiperspiran aktifnya, kemudian PPG 5, kemudian water, etanol, dan hidroksi etil selulosanya itu fungsinya masing-masing sebagai apa di situ. Coba dijelaskan. Kemudian ada yang antiperspiran. Nah, ini yang perkembangan lebih baru dan disukai oleh anak muda generasi Z yang sekarang ya. Nah, ini antiperspiran aerosol ya, yang mereka yang senang yang praktis ya, yang semprot-semprot. Kalau pakai roll on itu kayak kurang modern gitu ya, sehingga roll on akhirnya lenyap juga ya dan ditinggalkan. Volatil silikon kuarter 6 18 hektotorit, kemudian etanol, antiperspiran powder, dan propelan. Nah, ini ada propelannya, tinggal semprot-semprot gitu langsung eh, produksi keringat, dan bau keringat itu bisa dicegah. Mencegah pengendapan zat aktif ini quaternium 18 hektotorit. Nah, ini coba jelaskan yang lainnya itu fungsinya sebagai apa. Kemudian berikutnya adalah deodoran ya. Deodoran ini di aplikasi produk kosmetik yang diaplikasikan untuk mengurangi bau keringat. Nah, strategi untuk mengurangi bau keringat itu ada macam-macam ya, ada beberapa. Di sini ya, antiperspiran aktif containing deodoran ya. Ada bahan aktifnya antiperspiran, kemudian deodorannya ini mengandung bahan aktif antiperspiran ya. Kemudian ada deodoran yang menutupi bau, ada yang menetralisir bau, ada yang quenching bau, ada yang esterase inhibitor, dan ada yang deodoran mengandung antimikrobial, ya bahan aktif antimikroba. Ada banyak ya. Jadi di sini, jadi tergantung nanti bau badannya itu dominan disebabkan oleh apa. Dan juga takaran pakai atau dosisnya memang tidak sama satu orang dengan orang lain ya. Tapi juga jangan memakai deodoran, kemudian juga deodorannya itu ketika orangnya hilang, bau deodorannya masih ada. Itu ya, itu banyak yang seperti itu. Odor masking deodoran itu mengandung 0,2 sampai dengan 1% parfum ya. Nah, jangan lupa nanti ya, ketika menggunakan bau parfum itu pasti akan bercampur dengan keringat kita. Hasilnya seperti apa gitu. Jadi memilih odor masking deodoran itu harus tahu ya, nanti ketika bau deodoran yang Anda pakai yang mengandung parfum tadi ketika dikombinasikan dengan keringat Anda, baunya seperti apa. Baunya malah menyebabkan bau yang lebih jauh tidak enak, ya jangan dipilih gitu ya. Hanya ketika Anda mencoba suatu deodoran atau parfum selalu dioleskan ke kulit ya. Sehingga hasil kombinasi baunya menjadi seperti apa. Kemudian ada yang neutralizing ya, neutralizing bau itu mengandung asam lemak ya dari rantai karbon C6 sampai dengan C11 dalam keringat. Ini yang membentuk bau yang kurang sedap. Oleh karena itu digunakanlah natrium bikarbonat atau zinc karbonat untuk menetralkan bau yang kurang sedap tadi.
Nah, ini kemudian yang odor quenching deodoran itu, yang ini ya, ini coba dijelaskan odor quenching itu yang bagaimana? Odor quenching deodoran ya. Ini dia mengandung zinc, resin oleat ya, yang berikatan kuat dengan asam lemak, amina dan merkaptan yang menimbulkan bau. Jadi yang menyebabkan bau itu diikat oleh odor quenching deodoran. Kemudian ada oksida logamnya di sini, kalsium, magnesium, dan zinc membentuk oksida dengan adanya asam lemak. Kemudian yang esterase inhibitor ya, ini adalah inhibitor ya, berarti dia mencegah terbentuknya reaksi esterase ya. Glisinat itu menginhibisi eksoenzim dari bakteri yang ada di ketiak, artinya membunuh bakterinya ini ya. Mencegah pembentukan enzim eksoenzim dari ketiak yang dari bakteri yang ada di ketiak yang bisa menyebabkan bau. Nah, ini juga yang bahan yang lain adalah trietil sitrat. Membentuk asam sitrat melewati reaksi enzimatik di kulit. Kemudian yang antimikrobial aktif containing deodoran ini triclosan itu ya. Ada dulu ya di era tahun 2000-an juga ada produk sabun yang mengandung triclosan ya, digembar-gemborkan dia bisa sebagai anti bakteri ya. Selain sabun juga bisa membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh kita dan itu produknya booming waktu pertama kali dikeluarkan ya. Ini sebenarnya dia mengandung antimikrobial aktif yang jadi deodorannya mengandung antimikrobial aktif dan itu dikombinasikan di produk sabun ya. Sebenarnya ini juga di produk deodoran ada juga yang seperti itu. Kemudian selain triclosan ada glycerin fatty acid ester dan sucrose fatty acid ester dan glycerol ester. Ini ada komposisi contoh dari formulasi deodoran stick ya. Coba disebutkan ini masing-masing fungsi dari bahan-bahan ini ada water, ethanol, deodorizer, sodium stearat dan fragrance. Kemudian ini yang lainnya lagi water, propylene glycol, deodorizer, sodium stearat, PPG3, myristil ester dan fragrance. Nah, ini bentuk yang lain lagi. Nah, ini silakan disebutkan fungsi masing-masing bahan ini. Sebagai tugas ya, alkohol, lauret 4, deodorizer, fragrance, isobutan dan propen. Baik itu ya tentang antiperspiran dan deodoran. Semoga bisa sedikit memberikan pencerahan ya buat yang tertarik di dunia deodoran dan antiperspiran ya, juga parfum ya terkait dengan penghilangan bau yang kurang sedap dari tubuh kita disebabkan karena produksi kelenjar keringat yang berlebihan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.